Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 12 sampai yang ke-22. Gitu ya, it's okay gitu ya. Jane naik birthday Marcheski tahun 1990-2022 beraksi dalam ajang American Got Talent. Dia melantunkan lagu ciptaannya It's Okay. Jane bernyanyi dengan tegar dan penuh senyum, menawarkan kekuatan dan penerimaan hidup yang mengagumkan. Padahal dia menderita kanker yang sudah menyebar ke paru-paru, hati, dan tulang belakang. Dokter pun menyatakan harapan hidupnya hanya 2%. Namun Jane berkata pada Simon Cowell, "You can wait until life isn't hard anymore, before you decide to be happy." Kita tidak perlu menunggu kesusahan hidup itu berlalu untuk menjadi bahagia. Bersukacitalah senantiasa, pesan Rasul Paulus untuk jemaat Tesalonika. Melalui nasihat ini, Rasul Paulus mengingatkan agar sukacita umat Tuhan tidak berkurang atau terpengaruh oleh situasi yang kurang baik. Sukacita Kristen haruslah berakar dalam hati kita, karena hubungan dengan Allah yang tidak dapat digoyahkan oleh faktor dunia apapun. Sukacita sejati dari Tuhan tetap dan terus dapat kita rasakan, di tengah penderitaan terburuk sekalipun. Di dalam Tuhan, kita tidak akan kehilangan sukacita walaupun ketidaknyamanan jasmani kita alami. Sebab bukan kemapanan dan kenyamanan hidup yang menjadi dasar sukacita Kristen. Sukacita sejati juga bukan hasil perjuangan kita, melainkan buah roh. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, menempatkan Dia sebagai yang utama, menjadikan kehendaknya sebagai tujuan hidup, dan merasa cukup asal hidup dekat dengan Dia, sukacita sejati kita dapatkan. Apapun yang terjadi, it's okay selama kita ada di dalam Tuhan. Cukup satu alasan untuk senantiasa bersukacita. Hidup dekat dengan Tuhan. Oke, kita akan melihat ya perilaku praktis yang mencerminkan nilai-nilai kekristenan dan perubahan cara pandang yang membuat hidup kita itu menjadi lebih bahagia. Gitu ya. Oke, kita lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 12-22. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu, hai saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Saudara, kita bahas ayat 12 ya. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang kerja keras di antara kamu. Kita tuh harus menaruh respek, hormat kepada setiap orang-orang yang lebih senior secara kerohanian dan menjaga sikap kita terhadap mereka. Kenapa kok hal ini tiba-tiba menjadi isu ya? Karena kalau kita perhatikan teks ayat yang ke-12 ini dikatakan gini ya, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yaitu saudara-saudara yang lebih tua, yang lebih dulu mungkin menjadi Kristen, dan yang menegur kamu. Jadi karena ada teguran dari senior atau orang yang lebih tua, yang mungkin sifat daripada teguran ini membuat kenyamanan dari orang yang Kristen yang masih baru itu bisa terganggu. Yang masih baru dalam hal kerohanian ya, kan mungkin nggak ngerti ini, tapi ada teguran. Teguran bagaimanapun, itu kadang bisa membuat orang itu nggak nyaman. Betul ya? Tapi teguran itu harus perlu kita terima untuk mengkoreksi atau mengupgrade kapasitas diri kita. Karena kalau misalkan kita itu tidak mau menerima teguran, berarti kita tidak siap untuk menerima masukan. Dan mengabaikan segala masukan yang ada, maka menyebabkan hidup kita itu akan menjadi lebih buruk.
Karena kita menganggap diri sempurna dan kita terlalu sombong. Dan ingat, dalam firman Tuhan berkata Allah itu menentang orang-orang yang sombong. Ya toh? Allah menentang orang-orang yang congkak. Betul ya? Karena kita tahu, di mana-mana orang tidak akan suka terhadap teguran. Tapi teguran itu perlu untuk membuat seorang itu menjadi lebih baik lagi. Hanya saja, misalkan kita ini sebagai pihak yang senior, yang perlu diperhatikan dalam hal menegur itu adalah konten tegurannya, isi tegurannya, dan cara menyampaikannya, dan di situasi seperti apakah ketika kita menyampaikannya. Ini penting ya. Kan kita bisa bijaksana ya. Misalkan ada seorang yang memang bersalah. Orang ini memang terpandang. Tapi orang ini pasti kalau misalnya kita langsung diomongi di depan umum, dan cara ngomong kita tuh seolah-olah mempermalukan dia, maka ini bisa membuat teguran kita tuh kontraproduktif. Malah menjadi tidak efektif. Karena apa? Karena maksud baik kita itu sekonyong-konyong, itu menjadi apa ya, bumerang. Karena apa? Maksudnya itu tegurannya itu tidak sampai menyentuh dari hati yang terdalam dari orang yang mau ditegur. Jadi berhati-hatilah dalam hal ini ya. Nah, tapi sebaliknya bagi setiap kita yang kerohaniannya masih muda, maka barang siapa yang mau hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan. Saudara, ini penting ya, ayat 12 ini ya. Yang memimpin kamu dalam Tuhan. Jadi ada senior-senior ini yang memimpin kamu dalam Tuhan, itu yang menegur kamu juga. Jadi artinya gini ya, seseorang yang mau hidupnya itu dipimpin oleh Tuhan. Gitu. Siaplah menerima teguran dari Tuhan juga. Seringkali banyak orang itu yang mau, siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan? Saya, gitu. Saya mau. Pengen dipimpin oleh Tuhan supaya arah hidup saya jelas, bagus. Tetapi siapkah saudara memiliki hati yang mau ditegur oleh Tuhan? Terkadang ada beberapa orang itu tidak siap. Karena kekerasan hatinya itu lebih tinggi daripada teguran Tuhan. Repot orang kayak gini. Ayat 13. Janganlah kita memusuhi semua orang ya. Karena ayat 13 itu gini ya. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ini firman Tuhan loh ya. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Soalnya ada orang ya yang hidupnya itu selalu cari musuh. Sehingga hidupnya itu tidak bisa berdamai dengan siapapun. Akibatnya yang susah pasti dirinya sendiri kan. Karena tidak ada hal di dunia ini yang dapat dikerjakan oleh kita sendiri. Pertama, karena kita tidak expert, kita tidak ahli dalam segala hal. Kedua, kalaupun kita tuh bisa, pinter luar biasa ya, ahli dalam segala hal, tapi butuh waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Jikalau hanya tergantung pada satu orang. Betul ya? Itu alasan kedua kenapa kok kita tuh perlu untuk hidup bersama dengan orang lain. Yang ketiga, sistem kerja di dunia ini adalah tim, bukan individualis. Nah ini penting. Contoh semisalnya, kita permainan sepak bola ya, contohnya biar gampang ya. Ada orang nih, jadi kiper bagus, jadi back bagus, tackling-tacklingnya intercept bagus semua. Jadi gelandang bagus, bisa melihat orang, ya toh, jumlah asis banyak, wah luar biasa nih ya. Menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan itu sangat bagus. Memiliki long passing, short passing, through pass yang bagus, wah cocok nih untuk gelandang sepak bola, bagus. Kemudian ternyata orang ini setelah dipasang di striker, bagus juga. Entah itu penyerang tengah, atau misalkan di belakang menyerang, atau sayap kiri atau sayap kanan, kedua kakinya kaki kiri kaki kanan main semua, gitu. Kemudian kepalanya juga produktif untuk mencetak gol, waduh. Tapi intinya masalahnya tuh gini ya, multi talent seperti ini itu tidak berguna sama sekali, karena sistem yang dianut itu di lapangan itu 11 lawan 11 pemain, bukan 11 lawan 1 pemain. Dan pada saat yang bersamaan Anda tidak bisa jadi apa? Kiper, back, gelandang, dan striker. Tidak bisa. Itu loh. Ngerti ya maksud saya ya? Dunia yang kita tinggali, ini adalah dunia yang
sistem yang diciptakan itu adalah tim, bukan untuk individualis. Apa kaitannya dengan ayat 13? Jikalau dunia yang kita sadar ya, jikalau kita sudah sadar bahwa dunia ini adalah permainan tim, seperti sepak bola, maka hidup selalu dalam damai seorang dengan yang lain, ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Karena kalau Anda tidak bisa hidup damai dengan semua orang diajak musuh, itu Anda sendiri yang akan hancur. Ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Nah ini ya. Jika ada teman atau saudara yang tidak memegang pada standar kebenaran, maka harus kita tegur. Karena gini ya. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah, harus tegur. Jangan diem saja loh. Karena seringkali kita ngomong, wah itu hidupku. Nah ini bukan hidup persaudaraan Kristen. Kalau namanya saudara, ada yang nggak benar, harus ditegur. Yang kedua, hiburlah mereka yang tawar hati. Jika ada jemaat yang sedih, maka kita wajib memberikan penghiburan yang wajar. Maksudnya penghiburan yang wajar itu gini ya. Jangan datang, orang sudah sedih nih, misalkan uangnya habis gitu ya. Uangnya habis misalkan kena gara-gara main robot gitu misalkan. Nah, terus mari gitu orang ini datang bukannya menghibur, malah menyalahkan kondisi orang yang sedang berduka itu. Atau sedang kecewa itu ngomong, waduh kamu ini kurang beriman, ya toh. Kenapa kok kamu ini menyerahkan hidupmu pada robot, ya toh. Bukan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Nah, robot sama Tuhan besar mana? Nah, gitu. Terus kamu nih kayak gini tuh karena jarang ke gereja. Ini gara-gara perbulan tidak rutin, tidak pernah puasa, tidak pernah doa, tidak pernah datang pemamakian. Waduh, datang ini nyala no terus saya gitu ya. Kalau model seperti ini bukan penghiburan. Ini adalah dakwaan, ya toh. Ini aktivitas pelayanan penghiburan ini berubah menjadi aktivitas pelayanan pengadilan ini lama-lama. Karena mendakwa terus. Nah ini hati-hati. Itu sebabnya di slide ini saya kasih judul, hati-hati terhadap pendekatan yang keliru. Kadang itu keliru itu deh. Berikutnya. Belalah mereka yang lemah. Ya, belalah mereka yang lemah. Jadi gini, jikalau ada yang mengalami ketidakadilan, maka kita harus berani bicara. Karena seringkali orang yang lemah itu mengalami ketidakadilan dan diam saja. Nah, kita harus bicara dan menegakkan kebenaran. Jangan diam saja. Karena kalau diam saja, ini sama saja dengan kita tuh tidak peduli terhadap kebenaran. Nah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, ini penting ya. Karena disadari atau tidak, seringkali kita berjumpa dengan orang yang very annoying people. Sangat-sangat mengganggu, kehadirannya itu begitu sangat ganggu gitu ya. Sehingga kita tuh harus sabar gitu ya menghadapi orang model kayak gitu. Nah, itu sebabnya karena kita tuh berhadapan dengan banyak orang, maka ada nasihat sabarlah terhadap semua orang. Jadi ada 4 hal yang perlu dilakukan ketika kita hidup sebagai saudara seiman, satu dengan yang lain. Gitu ya. Ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing terhadap semua orang. Nah, tindakan ini hanya bisa dilakukan ya. Membalas yang jahat dengan jahat. Maksudnya jangan ada orang membalas yang jahat dengan. Ini hanya bisa dilakukan ketika seorang itu meneladani pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara, kalau misalkan Anda itu tidak mengerti kasih Kristus, tidak mungkin Anda bisa memahami keindahan dari janganlah ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena di kayu salib, Yesus berbicara, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan tindakan teladan seperti ini dilakukan oleh
Stefanus ketika dia dirajam. Karena Kristus di kayu salib, ini membalas tindakan kejahatan dengan kebaikan yang sempurna, yakni keselamatan kita. Mengerti ya? Jadi, meneladani Kristus kayu salib itu maksudnya apa? Pertama, dia mendoakan mereka. Orang yang karena ketidaktahuannya berperilaku salah. Bukan mengutuki mereka. Hal yang berikutnya adalah, Kristus di kayu salib memang menggantikan posisi kita yang seharusnya binasa. Mengasihi orang yang berdosa seperti kita. Orang yang seharusnya dihukum. Orang yang seharusnya terkutuk di hadapan Tuhan. Tetapi dia rela menggantikan kita demi keselamatan kita yang kita tidak pantas untuk menerimanya. Itulah sebabnya berbuat baiklah kepada semua orang. Karena hidupmu sudah ditebus oleh Kristus. Nah, ada 3 hal yang harus dilakukan selain 4 hal tadi ya. Yang dilakukan dalam nama Yesus. Ini ayat ini terkenal sekali gitu ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini ya. Inilah ketiga hal yang dikehendaki Tuhan menjadi penuntun praktis dalam kehidupan Kristen kita. Kenapa kok bersukacita senantiasa? Rahasianya apa? Kok bisa? Karena bersuka senantiasa itu hanya mungkin kalau Anda memiliki pikiran bahwa sukacita itu tidak tergantung dari kepemilikan suatu benda. Karena seringkali kita itu adalah menghubungkan sukacita dengan kepemilikan suatu benda. Misal, jika punya sepatu baru, mobil baru, TV baru, maka sukacita meningkat. Tetapi jika TV rusak, sepatu hilang gitu misalkan ya, terus itu HP hilang, sukacita lenyap. Secara umum, orang itu meletakkan sukacitanya itu pada kepemilikan suatu benda. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau kita meletakkan sukacita pada kepemilikan suatu benda, ya pasti kita tidak bisa bersukacita senantiasa. Kenapa? Karena benda itu sifatnya fana. Bisa ada, kalaupun bisa ada, bisa rusak. Ya toh? Karena sifatnya itu tidak kekal. Berarti kalau kita tuh mau bersukacita senantiasa, namanya senantiasa, berarti kan sepanjang waktu. Artinya meletakkannya itu bukan satu yang kepada kepemilikannya pada kebendaan, tetapi pada yang rohani, yang kekal. Yaitu apa? Meletakkan sukacita kita kepada kasih Tuhan yang sudah berkarya bagi hidup kita di kayu salib. Itulah rahasia, bersukacitalah senantiasa. Saya mencoba untuk merombak paradigma kita, cara pandang kita, ketika kita menjalani kehidupan ini melalui pemahaman daripada firman Tuhan yang kita baca. Hal yang kedua adalah tetaplah berdoa. Saudara, contoh paling bagus itu adalah ketika Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Bapa. Itu berdoa lebih dulu. Penuh pergumulan di Taman Getsemani. Bahkan di kitab Injil Lukas dikatakan keringatnya itu menetes seperti darah. Menjalani kehidupan ini dengan mau menurut pada kehendak Bapa itu tidak mudah. Ini notes-nya seperti ini. Mau menjalani kehidupan ini, mau jadi Kristen yang baik, mau menjadi saksi, garam, dan terang dunia bagi orang lain, mau hidup suci, kudus, mulia, itu sekali lagi tidak mudah. Sama seperti ketika Kristus menjalani hukuman di kayu salib, itu juga tidak mudah. Saudara butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Itulah sebabnya kenapa berdoalah senantiasa. Karena menjalani kehidupan ini senantiasa juga tidak mudah. Karena senantiasa tidak mudah, maka berdoanya juga senantiasa. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Bagaimana bisa seorang itu mengucap syukur dalam segala hal? Jikalau orang tersebut memiliki konsep berpikir bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah kasih karunia yang dari Tuhan saja, maka dengan konsep atau cara berpikir seperti ini, maka orang itu bisa mengucap syukur senantiasa. Tapi, kalau orang ini punya konsep pikiran gini, aku ini punya rumah, aku ini punya investasi A, B, C, sampai Z, gitu ya toh. Sampai mungkin lebih ya. Kalau Z itu kolomnya kurang. Kalau Excel itu A, B, A, C, lah itu. Sampai jauh gitu ya. Sampai A, Z kurang. B, A, B, C, B, Z, waduh.
Banyak sekali. Itu karena aku kerja keras dari tanganku sendiri. Sama sekali dia tidak pernah menyebut nama Tuhan di dalam achievement-nya dia, di dalam pencapaiannya dia. Maka kalau seperti itu, orang yang model-model seperti itu, maka jangan pernah berharap mengucap syukurlah dalam segala. Karena dia memandang segala yang dia capai itu tanpa melibatkan Tuhan. Jadi buat apa mengucap syukur? Tapi kalau seorang itu menganggap bahwa apa yang dia miliki, prestasi, achievement, pencapaian yang selama ini dia miliki, dan saat ini dia miliki, itu karena kasih karunia, maka dia akan mengucap syukur. Karena di dalam apa yang dia miliki sekarang, itu ada Tuhan yang bekerja. Oke? Itu adalah cara pandang yang berbeda. Dan bagaimana memahami ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, lanjut ayat 19-20. Janganlah padamkan roh. Seringkali ada orang-orang yang meremehkan hal-hal spiritual. Ada orang-orang model kayak gitu. Jadi kalau roh itu padam, maka tidak akan semangat melayani Tuhan. Padahal dalam satu bagian Alkitab dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Oh, ini ada lagunya juga. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, ada lagunya. Jadi dalam hal melayani Tuhan itu tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Firman Tuhan kan jelas. Tuhan itu akan memuntahkan orang yang suam-suam kuku. Yang setengah-setengah. Harus dilakukan dengan segenap hati dan penuh semangat. Itulah sebabnya jangan padamkan roh. Ayat 20. Janganlah menganggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat di sini itu bisa diartikan khotbah ya. Nubuat tidak harus diartikan seperti ramalan atau ucapan yang berkaitan dengan masa depan. Belum tentu. Sekalipun bisa berarti demikian. Nah, aplikasi praktisnya gini. Kalau seseorang itu memandang rendah khotbah atau nubuat, berarti hidupnya itu menjadi liar. Betul ya? Kalau hidupnya menjadi liar, maka tidak bisa terkendali. Kalau hidupnya tidak terkendali, maka kehancuran ada di depan mata. Jadi jangan menganggap rendah nubuat-nubuat, jangan merendahkan khotbah-khotbah, jangan merendahkan firman Tuhan. Jikalau tidak ingin kehidupan Anda hancur. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Karena benar, kalau seorang berada di luar jalur firman Tuhan, pasti Anda akan hancur. Sama, jikalau Anda berkendaraan, terus ada dua jalur, Anda tidak sabar ngelawan arus. Ya bro, karena apa? Tidak berjalan seperti yang seharusnya sesuai. Pasti nabrak lah. Jadi jangan tergoda untuk itu. Ayat 21-22, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita tuh diminta waspada ya. Senantiasa waspada. Sehingga dikatakan ujilah segala sesuatu. Menjadi hal yang sangat penting sini. Belajar untuk membedakan apakah suatu ajaran itu berasal dari Tuhan atau berasal dari setan. Ini penting. Nah, menarik diri dari segala kejahatan itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Karena dikatakan di sini ya, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jangan terlibat. Menarik, itu sebenarnya saya katakan, menarik diri dari segala jenis kejahatan itu adalah sumber kebahagiaan yang sejati. Saudara, sebagai penutup saya mau bacakan Mazmur 1 ayat 1-3. Ini ayat favorit saya ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, Anda mau berhasil? Saudara, Anda mau berbahagia? Tinggalkanlah segala jenis kejahatan. Mungkin yang selama ini engkau alami, yang selama ini engkau jalani, dan bahkan ironisnya yang selama ini mungkin Anda banggakan. Tinggalkanlah semuanya itu. Karena kalau Anda melawan arus, seperti yang saya ceritakan tadi, maka tabrakan itu tidak akan bisa dihindarkan. Oke, renungan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.